أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكمullah. Mengawali khutbah kita pada hari ini, saya mengajak marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan siapkan baginya jalan keluar dari masalahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh
u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian terhadap ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah siapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan mereka khalifah di muka bumi ini, yaitu generasi yang saling menggantikan dan digantikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi ini, dan Allah membekalinya dengan akal dan pikiran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan memuliakannya dengan ilmu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan manusia terletak pada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam lebih mulia, bahkan di atas para malaikat, dengan ilmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu manusia yang senantiasa menggantikan satu sama lain. Maka para malaikat mengatakan, wahai Rabb, apakah engkau hendak menciptakan orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini, sedangkan kami senantiasa memuji dan mensucikanmu? Maka Allah SWT mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha, semua nama. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha, dan dikatakan, sampaikan kepadaku, beritahukan kepadaku nama-nama hal tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Rabb, maha suci Engkau, kami tidak mengetahui kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi Adam Allah berikan keutamaan, Allah lebih utamakan bahkan di atas para malaikat dengan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, bersujudlah kepada Nabi Adam, mereka pun bersujud kepada Nabi Adam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang sangat besar, bahwasanya kemuliaan manusia terletak pada ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada manusia ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada manusia ayat-ayatnya, bahkan diturunkan kepada mereka para nabi dan rasul untuk menjelaskan ilmu dan ayat-ayat tersebut. Karena memang sesungguhnya dengan itulah, yaitu dengan ilmu, manusia itu menjadi mulia. Manusia tanpa ilmu akan seperti binatang ternak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi neraka jahanam, yaitu penduduk-penduduknya dari jin dan manusia. Lalu bagaimana sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum a'yunun la yasma'una biha. Yaitu mereka memiliki hati,
tapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maka bayangkan jamaah, manusia tanpa ilmu akan seperti binatang ternak. Maka oleh karena itu, seorang dengan ilmu maka Allah akan muliakan. Oleh karena itu malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu berupa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, barang siapa yang ingin mencari kesempurnaan, hendaklah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ia telah turunkan di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya di dalam hadisnya. Barang siapa yang mencari kesempurnaan bukan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia sedang mencari kehinaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Dan malaikat pun bersaksi dan manusia yang berilmu pun bersaksi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu golongan dari manusia, yaitu orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan akan keutamaan dari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena memang hanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sajalah yang takut kepada Allah. Hanya mereka yang mengenal, yang meyakini akan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikarenakan pengaruh ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang-orang yang berilmu di atas ahlu ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaan bulan dibanding bintang-bintang. Maka untuk itu jamaah sekalian, marilah kita bersemangat untuk senantiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman fitnah ini. Demikianlah sebagai khutbah yang pertama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang ketika di dunia enggan menuntut ilmu, pada hari kiamat kelak mereka akan menyesal ketika mereka menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya kami dahulu menggunakan telinga kami untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kami gunakan akal kami
tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini yaitu mereka begitu menyesal ketika di dunia mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal ketika di dunia ada kajian mereka enggan untuk datang dan mendengarkannya. Mereka menyesal ketika di dunia mereka tidak menggunakan akal mereka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.